Pertarungan Tesuba dan Susuri pun masih terus terjadi. Ketika Tesuba kena hantaman Susuri sampai berdarah-darah, itu pun membuat Tesuba heran dan marah. Dengan Tesuba menyerang, Tesuba pun mengatakan dalam hatinya, tidak mungkin ada orang bisa jadi kuat dari sesuatu yang samar-samar, seperti menyukai sesuatu. Seryu melihat itu pun mengatakan, akhirnya mesin dari Tetsubaki sudah memanas. Dengan orang rupo melihat para prajurit yang mengelilingi mereka, wajah mereka terlihat pucat dan menyadari betapa bahayanya Tetsuba itu. Namun menurut Kanji, mereka itu tak terlihat seperti sedang terkejut. Dengan marahnya Tetsuba menyerang Susuri, Tetsuba pun mengatakan, aku mencintai Shizuka. Dia ceroboh, dia sembrono, dia juga lemah lembut, dan dia lebih baik dari orang yang kau tahu. Terlebih lagi, ketika sesuatu hal yang tidak berjalan mulus, meskipun jalannya susah, dia terus berjalan di jalan yang dia mau, dan nyatanya dia menyukainya. Melihat dia, membuat Tetsuba ingin jadi lebih baik lagi. Seseorang yang penuh cinta dan semangat bisa menyalakan kekuatan orang di sekitarnya. Dan kau mencoba untuk mengambil cintanya, sama saja kau mencoba mencurinya dariku. Dengan marahnya Tetsuba, Susuri pun langsung menarik rambut Tetsuba, dan Susuri langsung menghantam muka Tetsuba. Untuk Tetsuba, jangan banyak bacot. Tetsuba pun dengan kena hantaman, Tetsuba pun mengatakan, dibandingkan dengan rasa sakit kehilangan hal yang dicintai, pukulan seperti ini terasa seperti goresan bayi. Tetsuba pun lalu menghantam muka Susuri ke lantai dengan tendangan Tetsuba. Semuanya pun pada melongo, dan tim Susuri pun juga sampai kaget akan mendekat Susuri. Namun Susuri masih bisa bicara. Untuk timnya, jangan khawatir. Susuri pun langsung berdiri dan mengatakan ke Tetsuba, tapi saat kau bilang sangat naif, itu seperti barang yang kau temukan di game. Seperti biasa, Windpecker selalu menceritakan masalah dan latar belakang dari seseorang yang ditampilkan. Dan ternyata Susuri saat berada di Tsunaba itu, ketika Susuri membagikan kue coki jadi 6 bagian, semua orang akan dapat remahan saja. Awalnya cuma 3 orang, tapi tidak masalah jika terus bertambah orang. Susuri masih tetap akan membagi makanan dengan adil ke semuanya. Bahkan Susuri tidak ingat kapan terakhir kali perutnya terasa kenyang. Dan semua anak di daerah itu sama aja, bahkan bisa berkelahi hanya karena 1 buah coki. Namun Susuri tak menyukai itu. Ketika mulai lapar, Susuri lebih suka lapar bersama-sama sambil tersenyum. Dan berkat semua orang di situ, Susuri tak sendiri lagi. Dan akhirnya Susuri akan membuat tim, karena jika tidak melakukan apapun, mereka akan mati mengenaskan di situ. Dan itu cuma mengumpulkan orang-orang tanpa nama dan julukan, tanpa harus melakukan sesuatu, sudah unggul di jumlah, dan bisa menjual itu dan mendapatkan pekerjaan. Dan hadiah yang didapatkan harus dibagi secara adil di tim itu. Dan itu aturannya. Setelah itu, mereka melakukan apa yang bisa mereka lakukan, dengan menjual fakta jumlah mereka yang banyak. Dari situ, tak lama kemudian, pekerjaan mereka lebih banyak, dan semuanya bisa memenuhi perutnya. Dengan marahnya Susuri sambil mengajar Tetsuba dan mengatakan lagi, tak peduli apa yang kau bilang, tipe cowok yang ikut campur apa yang disukai orang lain itu terdengar seperti omong kosong.
Susuri pun langsung menghantam Tetsuba. Biasa, para penonton masih bengong melihat itu. Tetsuba pun lalu mengatakan, "Jika semua ini omong kosong, terus kenapa kau terlihat seperti sangat menderita?" Tetsuba pun lalu menyuruh Susuri untuk bercerita dengan Tetsuba. Karena Tetsuba tahu bahwa Susuri menanggung beban dan rasa sakit di pundaknya. Sakura, Suwo, dan Nirai melihat itu pun, suasana pun jadi berubah. Sakura pun juga sudah mengerti, karena bertarung itu adalah komunikasi. Dengan Susuri dan Tetsuba bertarung, Susuri pun mengatakan, "Kau sudah memilikinya. Seseorang yang sudah memiliki sesuatu tidak akan pernah mengerti mereka yang tidak memiliki apa-apa." Tetsuba pun langsung melempar Susuri dan mengatakan, "Tentu saja, aku tidak mengerti bagaimana aku bisa mengerti jika kau saja tidak mengerti dirimu sendiri. Jika lingkungan kita berbeda, maka apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, semua akan berbeda, Cok. Tidak ada manusia yang bisa sepenuhnya memahami situasi orang lain." Tapi yang Tetsuba tahu, kau pasti sangat menderita. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan bagaimana dilahirkan, atau jika kita punya segalanya atau tidak. Ketika masa sulit, setiap orang selalu percaya kalau mereka yang alami adalah hal yang terburuk. Susuri pun langsung mewarah dong dan akan menghajar Tetsuba. Namun Tetsuba masih mengatakan, "Tapi meskipun itu benar, aku tidak akan membiarkan siapapun lolos dengan mengambil secara paksa cinta dan gairah orang lain. Karena itu, Tetsuba harus mengalahkan Susuri." Tetsuba pun langsung menghantam muka Susuri dengan kakinya. Susuri pun langsung terbang melayang, lalu terjatuh dan terkapar. Semua orang pun pada melongo. Tim Susuri pun langsung berlari mendekat ke Susuri. Namun, Susuri dengan berteriak menyuruh timnya untuk mundur. Dengan Susuri berusaha untuk bangun, karena Susuri tidak mau kalah. Karena Susuri sudah sejauh itu melangkah. Dengan kemarahan Susuri pun berdiri lagi akan melawan Tetsuba. Namun tiba-tiba tubuh Susuri pun tidak mau bergerak lagi dan terjatuh kembali. Tetsuba pun lalu mendekat dan mengatakan maaf dengan Susuri. Itu pun membuat kaget semuanya. Susuri pun juga heran, "Apa yang kau bilang?" Tetsuba pun lalu mengatakan, "Aku tidak tahu apapun soal dirimu, tapi aku bertingkah seperti tahu dirimu. Aku sama seperti dirimu dulu, aku juga sangat menderita. Namun, ada beberapa orang yang mengulurkan tangan untuk membantuku. Karena itu, aku ingin membantumu. Memang tidak semuanya, tapi katakan saja apa yang bisa kulakukan untukmu." Mendengar itu, semua orang pun pada bengong lagi. Tetsuba pun lalu memegang tangan Susuri dan mengatakan, "Jika ada sesuatu yang bisa kubantu, katakan saja. Mari kita lakukan apa yang kau inginkan bersama." Dan tiba-tiba, Susuri pun langsung membuang genggaman tangan Tetsuba dan mengatakan, "Mau beberapa kali kukatakan padamu, semua perkataanmu itu omong kosong. Jika kau bisa menyelamatkanku, bagaimana dengan mereka? Tidak ada pekerjaan yang bisa kami dapatkan dengan mudah. Bagaimana bisa seseorang yang tidak tahu hari esoknya, tidak khawatir apa yang akan dia makan besoknya, memikirkan hal yang mereka sangat ingin lakukan?" Mendengar itu, muka Tetsuba dan Shizuka pun langsung sedih. Namun Kanji pun lalu mengatakan bahwa bosnya akan merekrut anak-anak baru, dan Robo yang lainnya pun sama. Di pekerjaannya juga membutuhkan karyawan. Susuri pun sampai heran, "Kenapa kalian?" Kanji pun lalu berjalan mendekat ke Susuri dan mengatakan, "Ini bukan berarti kami memaafkanmu atau gengmu. Lagi pula, aku tidak berniat memaafkanmu. Tapi untuk saat ini, aku sedikit mengerti situasimu.
Aku juga pernah menerima kebaikan seseorang saat aku tersesat di jalan. Sama seperti Tetsuba lakukan padamu. Tetsuba pun langsung meminta maaf ke Kanji dan bilang terima kasih. Tetsuba pun lalu mengatakan ke Susuri, "Tuh kan, bahkan Kanji menawarkan bantuan. Dan kupastikan akan melakukan apapun yang ku bisa bantu. Jadi, jangan menyerah ke hal yang sangat kau suka." Susuri pun langsung merenung dan heran, dan membayangkan seseorang membantu Susuri. Dengan ketawa, Susuri pun mengatakan, "Yang benar saja mereka berdua. Kalian semua sudah gila. Boss fight apa ini?" Tim Susuri pun pada heran, berarti Susuri kalah dong. Shizuka pun juga langsung menangis dan bilang terima kasih dengan Tetsuba. Mirai Gansuo pun juga heran dengan Kanji dan Tetsuba. Pasti mereka berdua telah mengatasi segala macam pengalaman yang menyakitkan. Karena itu, punggung mereka lebar dan sangat kuat. Sakura pun hanya diam dan melihat mereka. Susuri pun langsung berdiri dan menanyakan nama Tetsuba dan Kanji. Setelah berkenalan, Susuri meminta ke mereka berdua untuk Susuri bicara dengan timnya. Susuri pun lalu mengatakan ke timnya, "Aku ingin selalu berubah. Aku ingin meninggalkan dunia di mana kita bertarung hanya karena satu buah coki. Aku selalu ingin jadi bagian dari keindahan dunia yang bersih di luar sana. Tidak peduli apa yang kita lakukan, selama perut semua orang kenyang. Siapa yang peduli dengan apa yang terjadi ke orang lain? Aku membawa kalian semua ke jalan yang sama denganku. Tapi aku mengerti jalan yang kita lalui bukan jalan yang terbaik. Aku minta maaf. Jadi, aku ingin lepas dan mencoba menyusuri jalan yang ditujukan padaku. Jika kita membiarkan kesempatan ini begitu saja, pada akhirnya tidak akan ada harapan. Justru cuma kesengsaraan. Tapi kumohon, apa kalian mau bergabung denganku dan menerima semua tawaran mereka ini? Tidak peduli apa yang terjadi, aku masih ingin bersama kalian." Dan salah satu dari mereka pun menjawab, "Susuri, jika kau tidak di sana, mungkin kita semua sudah mati dari lama. Kau cuma harus memberi perintah dan kita akan lakukan. Bukankah kita ini satu unit?" Susuri pun langsung bilang terima kasih dengan mereka. Mereka semua pun kembali damai. Dan tim Susuri masih pada ramai bagaimana nanti akan bekerja. Namun dengan rendah hati Kanji pun akan membantu mereka sampai bisa bekerja. Tetsuba melihat itu pun mengatakan ke Susuri, "Kau berbohong padaku. Kau bilang tak punya apa-apa. Tapi jelas sekali, aku melihat kau memiliki sesuatu yang berharga." Tetsuba dan anggota Robo Ichisa pun mendekat ke Sakura dan Shizuka. Tetsuba pun langsung marah ke Shizuka. Kalau Shizuka tadi sudah menginjak-injak perasaan semua orang. Shizuka pun langsung meminta maaf ke Tetsuba. Namun, Tetsuba masih akan menghukum Shizuka jika Shizuka berpikir masih merepotkan lagi. Karena Tetsuba sangat mencintai Shizuka. Dan ini akhir dari pertarungan di jalan ya Bre. Semuanya pun kembali tersenyum.